Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua adalah melakukan segala perkara yang membuat orang tua yatadajjar, yaitu jengkel, ya. Membuat orang tua jengkel itu merupakan bentuk durhaka. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara bentuk durhaka adalah melalaikan orang tua, tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua. Kalau seorang anak memiliki kelebihan harta, maka jangan dia tunggu ibunya meminta. Jangan dia tunggu ayahnya meminta. Ini adalah perkara yang memalukan. Orang tua masih memiliki harga diri. Mereka terkadang malu untuk minta kepada anaknya. Bahkan kalau mereka mampu, mereka ingin terus memberi kepada anaknya. Kita dapati orang tua meskipun sudah tua tetap sayang kepada anaknya, tetap memberikan hadiah kepada anaknya. Dan kalau mereka butuh, terkadang mereka malu untuk minta kepada anaknya. Anak yang baik tidak menunggu diminta oleh ayah dan ibunya, tapi dia berusaha mencari apa yang dibutuhkan oleh ayah dan ibunya, dan dia memberikan kepada kedua orang tuanya sebelum mereka meminta. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Lihat di sini Allah mengatakan mereka bertanya kepada engkau Muhammad apa yang harus mereka infakkan. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah wahai Muhammad, apa saja yang kalian infakkan. Tidak perlu tahu apa saja yang kalian infakkan, yang penting kebaikan falil walidain. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah kedua orang tua. Seakan-akan Allah berkata, apapun yang kalian infakkan, kebaikan apapun, maka yang pertama kali kalian berikan kepada kedua orang tua. Kemudian baru al-aqrabin, kemudian kerabat dan seterusnya. Oleh karenanya, berinfak kepada orang tua, memberi hadiah kepada orang tua, pahalanya tidak sama dengan tatkala kita memberikan sedekah kepada orang lain. Ikhwan dan akhwat, kita masuk pada perkara yang haram yang kedua, yaitu wa'dal banat, yaitu menguburkan anak putri hidup-hidup. Ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah di sebagian kabilah, tidak seluruh kabilah Arab sebagian yang dipersangkakan, tetapi hanya sebagian kabilah orang-orang Arab jahiliyah yang mereka punya kebiasaan menguburkan putri mereka hidup-hidup. Ada dua sebab yang membuat mereka melakukan demikian. Yang pertama, karena mereka takut anak perempuan tersebut ikut makan bersama mereka. Mereka khosyatal imlaq, mereka khawatir anak-anak tersebut ikut makan sehingga mengurangi rezeki mereka. Kalau anak laki-laki cari rezeki, anak perempuan menurut mereka bikin masalah di rumah, hanya diam di rumah, orang tua yang kasih makan. Beda kalau anak laki-laki malah keluar mencari rezeki, menambah rezeki bagi keluarga. Oleh karena mereka tidak suka punya anak perempuan. Yang kedua, yang menyebabkan mereka karena mereka merasa malu punya anak perempuan. Anak perempuan tidak bisa dibanggakan, tidak bisa menambah kekuatan. Adapun anak laki-laki, kalau mereka punya laki-laki banyak, mereka merasa punya kekuatan, ya mereka berani untuk bertempur karena mereka punya anak laki-laki yang banyak. Hal ini di antara sebab menjadikan mereka dahulu benci punya anak perempuan. Sehingga mereka di antara kebiasaan mereka adalah membunuh anak perempuan mereka. Kalau baru lahir mereka bunuh, ya, atau mereka tunda sudah agak besar sedikit baru mereka kubur hidup-hidup. Allah menyebutkan dosa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, dia tidak ada dosa sama sekali, ya, hanya karena orang tuanya yang bejat, yang tidak punya perasaan sehingga mengubur putrinya hidup-hidup. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, ala sa'a ma yahkumun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah seorang mereka dikabarkan bahwasanya yang lahir adalah seorang putri, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya hitam, wajahnya merah padam. Kenapa? Wahwa kadzim, sangat marah. Ternyata yang lahir istrinya yang dia nanti-nantikan melahirkan ternyata melahirkan seorang putri. Ya, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia pun menghindar, malu ketemu dengan kaumnya, malu kalau ternyata dia yang dia nantikan ternyata anak perempuan, dia malu untuk bertemu dengan kaumnya. Sampai seperti begini dahulu, sampai seperti ini orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Kemudian Allah berkata, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Maka dia bingung orang ini, apakah putrinya dia biarkan hidup sementara dalam keadaan hina, malu punya anak perempuan, am yadussuhu fit turab, ataukah dia bunuh langsung, begitu lahir langsung dibunuh. Oleh karenanya mereka melakukan dua cara tatkala membunuh anak perempuan, langsung dibunuh, begitu baru lahir langsung dibunuh, atau ditunda sampai umur sudah agak besar, sudah mengerti, kemudian mereka dorong dibunuh hidup-hidup, kemudian ditimbun
Sampai terkadang disebutkan dalam sebagian sejarah bagaimana seorang tatkala hendak membunuh putrinya, maka dia rias putrinya, kemudian mengatakan saya akan mengajakmu keluar. Sementara ibunya sedih ya, tahu bahwasanya sang putri akan dibunuh. Kemudian setelah itu dia pun melemparkan sang putri, kemudian menimbun sang putri dengan tanah, sementara sang putri berteriak ayahku, ayahku. Dan ini pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Benci terhadap anak perempuan adalah adat jahiliyah yang sampai sekarang masih terwariskan. Kita dapati sebagian orang, bahkan orang yang sudah ngaji, terkadang kalau istrinya melahirkan anak perempuan, dia jengkel. Mungkin kalau anak perempuan satu, dia masih bisa menahan. Namun anak yang kedua ternyata perempuan lagi, anak yang ketiga juga perempuan, anak yang keempat perempuan. Maka dia pun jengkel sama istrinya. Bahkan sebagian orang gila, sebagian ada orang gila, tatkala istrinya terus melahirkan anak perempuan, dia ceraikan istrinya. Ini hal yang lucu ya. Apa salah istrinya? Istrinya hanyalah tempat sawah yang ditanam oleh sang suami yang menanam suami. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita yang sudah menikah dan memiliki anak-anak. Kita bisa tahu bagaimana repotnya istri kita tatkala mengandung anak kita. Kita bisa tahu bagaimana repotnya anak kita mengurus anak-anak kita. Ya, itulah dahulu ibu kita tatkala mengurus kita. Bayangkan betapa sulit yang dirasakan oleh istri-istri kita tatkala merawat anak-anak kita. Dan seorang ibu luar biasa. Dia seorang ibu, bahkan dia memiliki 5 orang anak atau lebih daripada itu. Namun dia mampu untuk mengayomi seluruh anak-anaknya. Namun yang menyedihkan terkadang kita melihat anak-anak yang terkadang jumlahnya 10, namun mereka tidak bisa mengayomi ibu mereka yang cuma 1. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang seorang ibu kepada anak-anak benar-benar datang dari kasih sayang yang sangat luar biasa. Karenanya durhaka kepada ibu merupakan dosa besar. Seorang yang cerdas yang ingin mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, di antara pintu surga yang paling besar adalah dengan berbakti kepada ibu. Disebutkan bahwasanya seorang salaf, kalau tidak salah Muhammad bin Munkadir, dia mengatakan, saya bermalam sambil memijit kaki ibu saya, sementara saudara kandung saya bermalam sambil sholat malam. Semalam suntuk saudaranya sholat malam, sementara Muhammad bin Munkadir rahimahullah memijit kaki ibunya. Dan dia mengatakan, saya tidak mau pahala saya ditukar dengan pahala saudaranya itu. Lihatlah bagaimana salaf ini, dia mengerti betul bahwasanya menyenangkan hati seorang ibu pahalanya besar. Maka dia mengatakan, saudara saya sholat malam, tetapi perbuatan saya memijit kaki ibu saya lebih saya sukai daripada pahala sholat malam. Maka berusahalah kita memberi senyuman kepada ibu kita. Bagaimana ibu kita bisa senyum tatkala melihat kita? Bagaimana ibu kita bisa bahagia kalau melihat kita? Bagaimana ibu kita bisa bangga tatkala disebut nama kita? Maka sebagaimana perkataan seorang penyair, ridhauki sirru taufiqi, bahwasanya keridhaanmu wahai ibunda merupakan rahasia sukses yang aku peroleh. Oleh karena seorang berusaha untuk membahagiakan ibunya, maka Allah akan mudahkan bagi dia segala urusan. Lihat hadis yang pernah kita bahas, yaitu bahwasanya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Apalagi yang kita sambung ibu kita, dia adalah puncak dari silaturahmi. Maka seorang yang membahagiakan ibunya, maka akan dibukakan rezekinya selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.